Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ida Farida CH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya buat. Jurnal yang pertama itu berjudul Effectiveness of Inquiry-Based Laboratory Interaction of Developing Secondary Student View on Scientific Inquiry, yang ditulis oleh Pinar Seda Sepin dari Journal of Chemical Education. Jurnal yang kedua itu Multicom Guided Inquiry-Based Liquid-Liquid Extraction Laboratory for Introductory Organic Chemistry, yang ditulis oleh Kylie Luska dari Journal of Chemical Education. Jurnal yang ketiga itu Using a Guided Inquiry Approach to Teach Micelle Menton Kinetics, yang ditulis oleh Jess Phillips, Gregory and Jonas, and Erin Iski. Journal of Chemical Education. Yang pertama itu ada permasalahan pokok. Artikel pertama itu siswa sekolah menengah, khususnya kelas 9, memiliki pandangan yang naif dan tidak akurat tentang hakikat inquiry ilmiah, nature of scientific inquiry atau NOSI. Meskipun pemahaman tentang NOSI merupakan komponen kunci dari literasi sains, penelitian menunjukkan bahwa siswa seringkali memiliki persepsi yang tidak akurat tentang bagaimana sains bekerja. Artikel kedua itu praktikum kimia organik yang ada tidak benar-benar mengajarkan inquiry ilmiah karena bersifat resep, yaitu resep base, dan praktikum inquiry sebelumnya hanya menghasilkan satu hasil yang bisa disalin, sehingga mahasiswa tidak belajar merancang prosedur sendiri dan sulit memahami konsep LLE, liquid-liquid extraction, secara mendalam. Artikel ketiga, mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman laboratorium, terutama pada topik kinetika Michel Menton, yang efektif karena praktikum masih menggunakan metode praktikum tradisional, yang hanya mengikuti prosedur sehingga tidak melatih mahasiswa untuk berpikir ilmiah, merancang eksperimen, dan tidak berbasis inquiry. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Artikel pertama itu untuk menyelidiki efektivitas pembelajaran laboratorium berbasis inquiry, khususnya model argumen driven inquiry atau ADI dalam mengembangkan pandangan siswa kelas 9 tentang hakikat inquiry ilmiah, nature of scientific inquiry atau NOSI, dan bagaimana sains bekerja dapat menjadi lebih matang dan akurat. Artikel kedua itu mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah praktikum liquid-liquid extraction berbasis inquiry terbimbing yang memungkinkan mahasiswa merancang sendiri prosedur pemisahan yang memiliki banyak variasi hasil atau multicom untuk mata kuliah kimia organik tingkat pengantar. Artikel ketiga itu tujuannya itu untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi efektivitas sebuah laboratorium inquiry terbimbing tentang kinetika Michels Menton dalam meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa dan kemampuan mereka dalam merancang eksperimen. Selanjutnya itu ada alasan penelitian. Artikel pertama itu sebagai sebuah respon empiris dan sistematis terhadap masalah nyata, yaitu pandangan nosi siswa yang naif dengan menguji coba sebuah solusi inovatif model ADI dalam setting kelas yang nyata untuk membuktikan keefektifannya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana sains bekerja. Artikel kedua itu dibutuhkan sebuah praktikum kimia organik yang tidak hanya bersifat resep base atau resep, sehingga mahasiswa hanya meniru langkah kerja tanpa berpikir kritis, tetapi juga secara otentik melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan pemahaman konseptual melalui
visualisasi. Artikel ketiga itu, penelitian ini dilakukan karena praktikum kinetika enzim yang bersifat tradisional kurang efektif dalam membantu mahasiswa memahami konsep misal Menten dan melatih keterampilan merancang eksperimen, sehingga diperlukan pendekatan guided inquiry yang lebih efektif dan mendukung pemahaman mendalam. Selanjutnya ada kerangka teoretik penelitian. Pada artikel pertama, itu penelitian ini terdiri pada teori bahwa pemahaman nosi merupakan komponen penting literasi sains yang dapat ditingkatkan melalui pembelajaran inquiry yang eksplisit. Model ADI dipilih karena secara teoritik menggabungkan penyelidikan ilmiah dan argumentasi sehingga memungkinkan siswa mengalami proses ilmiah secara autentik. Artikel kedua itu kerangka teoritik. Penelitian ini mengintegrasikan teori pembelajaran inquiry, konsep dasar liquid-liquid extraction, prinsip asam basa, serta pendekatan pembelajaran visual untuk menghasilkan model praktikum yang lebih bermakna dan efektif bagi mahasiswa. Artikel ketiga, penelitian ini bertumpu pada pembelajaran berbasis guided inquiry. Penelitian didasarkan pada teori kinetika enzim Menten, termasuk konsep KM, Fmax, serta mekanisme inhibisi yang menjadi dasar eksperimen mahasiswa dan juga mencakup teori desain eksperimen yang menegaskan pentingnya mahasiswa memahami variabel, kontrol, dan mode analisis agresi dalam mengolah data kinetika. Selanjutnya ada subjek dan metode penelitian. Pada artikel pertama, subjek penelitian adalah 26 siswa kelas 9 dari sebuah sekolah umum Anatolia, Public Anatolia School di Turki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pretest post-test pada satu kelompok untuk mengukur keefektifan model pembelajaran inquiry ADI dalam mengubah pandangan siswa tentang hakikat inquiry ilmiah dan dengan menggunakan instrumen FASI yang terstandarisasi dan prosedur analisis yang andal. Artikel kedua itu subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa tahun kedua yang mengikuti mata kuliah Organic Chemistry 1 di MC Master University. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan dan implementasi praktikum berbasis inquiry, liquid-liquid extraction, serta evaluasi melalui survei mahasiswa. Artikel ketiga itu subjek penelitiannya adalah mahasiswa tingkat junior dari Prodi Kimia dan Biokimia yang mengikuti mata kuliah Physical Chemistry 1 Laboratory. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimen pendidikan dengan desain pretest dan posttest dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan untuk menyempurnakan intervensi. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Artikel pertama ini penelitian menerapkan model ADI secara sistematis melalui serangkaian langkah terstruktur yang memadukan kerja praktikum, argumentasi, diskusi reflektif, dan penulisan ilmiah dengan pengukuran yang konsisten sebelum dan setelah perlakuan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Artikel kedua itu penelitian dimulai dengan merancang praktikum LLE berbasis inquiry menggunakan campuran pewarna yang memiliki kelarutan berbeda dan menguji kelarutan pewarna pada berbagai pH. Lalu merancang sendiri prosedur ekstraksi, lalu mengevaluasi hasil pemisahan dan mengisi survei untuk memberikan umpan balik. Artikel ketiga ini penelitian dimulai dengan memberikan pre-lab question dan pelaksanaan pretest untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa, lalu mengikuti praktikum 2 minggu berbasis guided inquiry, di mana pada minggu pertama mereka merancang eksperimen untuk menentukan KM dan Fmax, dan pada minggu kedua merancang eksperimen untuk mempelajari jenis inhibisi enzim. Kemudian menyusun laporan individu dan mengikuti post-test. Selanjutnya itu ada jenis instrumen penelitian. Pada artikel pertama, jenis instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner FASI sebagai instrumen utama yang bersifat kualitatif terstruktur dengan analisis kuantitatif
dalam bentuk presentase yang difokuskan untuk mengukur pandangan siswa tentang hakikat inquiry ilmiah secara komprehensif. Artikel kedua itu instrumen yang digunakan adalah angket atau survei mahasiswa yang terdiri dari skala Likert, pertanyaan pilihan ganda, dan pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa, pengalaman belajar, kemampuan berpikir kritis, serta persepsi mereka terhadap efektivitas praktikum berbasis inquiry yang dikembangkan. Artikel kedua itu penelitian ini menggunakan kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif yaitu pretest dan post-test berupa soal uraian yang dirancang untuk mengukur konsep dasar misalnya pemahaman inhibisi enzim serta kemampuan mahasiswa merancang eksperimen. Tes ini dinilai menggunakan rubrik penilaian khusus yang memastikan setiap jawaban dinilai secara konsisten. Selanjutnya itu ada jenis menganalisis dan mengolah data penelitian. Artikel pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasi jawaban terbuka, tetapi hasilnya diolah secara kuantitatif dalam bentuk persentase untuk memudahkan perbandingan. Analisis dilakukan secara holistik terhadap setiap jawaban siswa untuk menjamin reliabilitas. Dua penilaian independen melakukan proses interpreter coding dengan nilai cons kappa 0,84. Data yang telah dikodekan kemudian dikonversi menjadi persentase untuk membandingkan hasil pretest dan posttest. Artikel kedua, data penelitian dianalisis secara deskriptif terutama berdasarkan hasil survei mahasiswa. Jawaban pada skala Likert diolah dengan menghitung rata-rata untuk melihat tingkat pemahaman, kepercayaan diri, dan persepsi mahasiswa terhadap praktikum berbasis inquiry. Pertanyaan pilihan ganda dianalisis dengan menghitung persentase pilihan responden, sementara jawaban pertanyaan terbuka dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema komentar serta pengalaman mahasiswa. Artikel ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengolah data. Data penelitian dianalisis dengan membandingkan hasil pretest dan posttest mahasiswa menggunakan rubrik penelitian yang sama. Skor pretest dan posttest kemudian dihitung rata-ratanya untuk melihat peningkatan pemahaman setelah mengikuti guided inquiry. Data kualitatif dari laporan laboratorium mahasiswa dianalisis untuk menilai kemampuan mereka dalam mengolah data kinetika. Hasil ini juga digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara iterasi 1 dan iterasi 2, serta menentukan efektivitas perbaikan desain laboratorium. Selanjutnya itu ada deskripsi temuan dan kesimpulan. Pada artikel pertama, temuannya itu hasil analisis pretest dan post-test fasi menunjukkan bahwa pembelajaran kimia berbasis argument driven inquiry atau ADI memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pandangan siswa mengenai hakikat inquiry ilmiah atau nosi. Secara umum, terjadi pergeseran besar dari pandangan naif menuju pandangan yang lebih terinformasi pada hampir seluruh aspek yang diukur. Kesimpulannya, model argumen driven inquiry atau ADI efektif dalam mengembangkan pandangan siswa tentang hakikat inquiry ilmiah atau nosi yang naif menjadi terinformasi pada semua aspek yang diukur. Pada artikel kedua, temuannya itu praktikum liquid-liquid extraction berbasis inquiry dan visualisasi warna membuat mahasiswa lebih mudah memahami konsep kelarutan dan pengaruh pH. Mahasiswa mampu merancang prosedur ekstraksi sendiri, menunjukkan peningkatan pemahaman, keterampilan laboratorium. Survei menunjukkan respon yang sangat positif terhadap model praktikum ini. Kesimpulannya, eksperimen berbasis inquiry ini terbukti efektif dalam mengajarkan teknik liquid-liquid extraction kepada mahasiswa kimia organik. Eksperimen ini juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artikel ketiga,
Temuannya itu, praktikum berbasis guided inquiry secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kinetika, Miscellaneous maintenance, dan inhibisi enzim. Skor post-test meningkat dibandingkan pretest, menunjukkan peningkatan penguasaan konsep dan kemampuan merancang eksperimen. Iterasi kedua menunjukkan hasil yang lebih baik karena adanya perbaikan seperti tugas pre-lab dan instruksi yang lebih jelas. Kesimpulannya, pendekatan guided inquiry terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep kinetika enzim serta keterampilan desain eksperimen mahasiswa. Model ini lebih unggul dibanding praktikum tradisional karena melibatkan mahasiswa secara efektif dalam merancang, menganalisis, dan mengevaluasi eksperimen. Manfaat penelitian. Pada artikel pertama, itu guru memperoleh panduan praktis untuk mengintegrasikan investigasi, argumentasi, dan diskusi reflektif secara eksplisit, sehingga miskonsepsi siswa dapat diminimalkan dan juga mendorong guru merancang pembelajaran yang lebih interaktif, bermakna, dan berorientasi pada praktik ilmiah autentik. Artikel kedua mampu memberikan model praktikum liquid-liquid extraction berbasis inquiry yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa, melatih kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan laboratorium, serta menyediakan model praktikum inquiry yang menarik, visual, dan efektif diterapkan di kelas besar. Artikel ketiga itu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kinetika enzim, melatih kemampuan mereka merancang dan menganalisis eksperimen, serta mendorong keterampilan berpikir kritis. Penelitian menyediakan model praktikum guided inquiry yang lebih efektif dibandingkan praktikum tradisional yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pembelajaran laboratorium kimia. Selanjutnya itu ada research gap penelitian atau kekurangan yang terdapat pada jurnal-jurnal tadi. Pada artikel pertama itu, jumlah peserta yang relatif kecil dan hanya berasal dari satu sekolah membuat hasil penelitian sulit digeneralisasikan. Tidak adanya kelompok kontrol juga membatasi kemampuan peneliti. Selain itu, durasi penelitian yang singkat serta penggunaan satu sumber data, yaitu kuesioner FASI tanpa wawancara pendukung. Artikel kedua itu, data yang digunakan hanya berasal dari survei persepsi mahasiswa, sehingga belum mampu menggambarkan peningkatan pemahaman secara objektif. Instrumen survei juga tidak dijelaskan validitas dan reliabilitasnya, sehingga kekuatan datanya terbatas. Penelitian ini juga lebih menilai pengalaman belajar jangka pendek tanpa mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap pemahaman konsep kimia organik. Artikel ketiga, jumlah peserta yang relatif kecil dan hanya dilakukan di satu institusi, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasikan. Selain itu, penelitian lebih menekankan peningkatan skor tes tanpa evaluasi jangka panjang, sehingga belum dapat menunjukkan keberlanjutan pemahaman mahasiswa setelah kegiatan praktikum selesai. Selanjutnya itu ada 3 jurnal pembanding yang dari Indonesia. Yang pertama itu ada jurnal dari Murdiono Adi, Suryadi Budi Utomo, Muhammad Mashkuri, dan Ari Harnanto. Dengan judul jurnalnya itu pengaruh pembelajaran model guided inquiry dan problem-based learning terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari kemampuan berpikir logis, jurnal pendidikan kimia. Kemudian ada jurnal dari Reni Indah Wahyuni dan Laili Rosdiana yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Guided Inquiry dengan Media PET Simulation untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik SMP, Jurnal Pendidikan MIPA. Selanjutnya ada jurnal dari Sri Lestari, Meti Indrowati, dan Dewi Puspitasari dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran PLGI Peer-Led Guided Inquiry terhadap kompetensi literasi sains ditinjau dari kemampuan akademik, Jurnal Inovasi Pendidikan IPA. Research gap-nya itu yang pertama, minim perbandingan antar model pembelajaran, pengaruh kemampuan awal siswa jarang dianalisis, peran media dan teknologi dalam inquiry belum komprehensif, kurang evaluasi jangka panjang atau retensi belajar, belum menilai aspek literasi sains, argumentasi, dan sikap ilmiah secara menyeluruh.
Selanjutnya itu ada permasalahan dan ide judul. Dari semuanya itu terbentuk rumusan masalah tiga. Yang pertama itu bagaimana efektivitas model guided inquiry berbantu media digital dalam meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan proses sains, dan literasi sains siswa, serta bagaimana perbandingannya dengan model problem-based learning. Yang kedua itu, bagaimana pengaruh kemampuan awal siswa terhadap peningkatan hasil belajar melalui pembelajaran guided inquiry. Yang ketiga itu, apakah terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar antara siswa berkemampuan awal tinggi dan siswa berkemampuan awal rendah setelah mengikuti pembelajaran guided inquiry. Ide judul yang saya ajukan itu perbandingan efektivitas guided inquiry berbantuan simulasi PET dan problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman konsep yang ditinjau kemampuan awal siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.